Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fujiana Jautfia dengan nomor induk mahasiswa 2110049 dari program studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun, sebelum itu dengan hormat, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Daris Hadianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam menyusun artikel ilmiah ini. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Capaian Belajar Siswa di SMA Plus Merdeka Soreang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kemajuan di bidang teknologi yang mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Tidak heran lagi bahwa pada zaman modern ini sangat mudah untuk mengakses berbagai informasi dengan bantuan teknologi yang sudah berkembang pesat. Di samping kemajuan tersebut, banyak media yang digunakan oleh masyarakat sebagai metode korespondensi, seperti halnya beberapa aplikasi, baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan TikTok. Dengan adanya aplikasi TikTok ini dapat dimanfaatkan sebagai media belajar bagi siswa, di mana tercantum dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2021 dan didukung dengan pembahasan perihal penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran promosi yang efektif. Di antaranya, aplikasi TikTok dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, menarik daya minat yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran, dan aplikasi TikTok merupakan ekuivalen dengan perkembangan kematangan dan pengalamannya, karena pada saat ini peserta didik sangat dekat dengan dunia digital, khususnya gawai. Sebagai fenomena tersebut, menurut Putri Adawiyah tahun 2020 bahwa aplikasi TikTok banyak digunakan oleh kalangan orang dari segala umur dan terdapat konten-konten yang mengandung unsur negatif serta dapat membahayakan mental. Dan menurut Young dan Abreu tahun 2017, tidak hanya kecanduan yang dapat dirasakan oleh individu, melainkan timbulnya suatu konformitas atau meniru perilaku orang lain. Kondisi terpengaruhnya seseorang terhadap penggunaan aplikasi TikTok terhadap capaian pembelajaran ini sejalan dengan teori tersebut bahwa pengaruh penggunaan aplikasi TikTok ini dapat menciptakan sisi negatif. Adapun hasil penelitian terdahulu yang saya angkat terdiri dari dua penelitian. Yang pertama, efektivitas pemanfaatan TikTok sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik menurut Utami tahun 2021. Dan yang kedua, pemanfaatan penulisan TikTok sebagai media pembelajaran musik di SMAN 1 Muara Enim, Sumatera Selatan menurut Herdiati tahun 2021. Perbedaan penelitian-penelitian ini dengan sebelumnya adalah lebih memfokuskan terhadap pengaruh dalam penggunaan aplikasi TikTok terhadap capaian belajar siswa di SMA Plus Merdeka Soreang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap capaian belajar siswa di SMA Plus Merdeka Soreang, intensitas penggunaan aplikasi TikTok dalam peserta pembelajaran, dan dampak negatif penggunaan aplikasi TikTok terhadap kesehatan mental. Maka, dengan adanya tujuan tersebut, dapat memperluas pengetahuan siswa di SMA Plus Merdeka Soreang, serta membuka mata bagi siswa bahwa dengan penggunaan aplikasi TikTok dapat menimbulkan efek-efek tertentu, sehingga menurunnya tingkat semangat siswa dalam belajar dan prestasi akademik yang mulai berkurang. Sebelum mengetahui lebih lanjut, TikTok merupakan suatu aplikasi yang digemari oleh kalangan masyarakat pada siswa, di mana terdapat hal-hal menarik, khususnya dalam mengakses aplikasi TikTok dapat menemukan suatu informasi terkait tren dari masa ke masa atau bahkan bahan ajaran. Sedangkan
capaian belajar merupakan suatu perubahan yang dapat mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya, yang mana lebih menekankan bahwa suatu perubahan perilaku seseorang itu terdapat capaian belajar atau hasil belajarnya, menurut Utami tahun 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yaitu metode survei yang didesain secara cross-sectional. Data ini dikumpulkan secara online dengan Google Form dan dapat dibuktikan hasilnya dengan bantuan skala Likert dan nilai kriteria interpretasi skor berdasarkan interval. Adapun partisipan dalam penelitian ini melibatkan 35 orang siswa di SMA Plus Merdeka Soreang. Hal tersebut dapat mengukur perilaku dari adanya jumlah populasi melalui sampel dalam pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap capaian belajar siswa. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang dianalisis secara deskriptif persentase, di mana di dalamnya terdapat 10 pertanyaan tertutup dan responden dapat memilih jawaban yang dialami di dalam kehidupan nyata. Permasalahan pertama yang akan saya bahas dan saya paparkan yaitu pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap capaian belajar siswa di SMA Plus Merdeka Soreang. Pada ketiga diagram tersebut dapat kita lihat, pada diagram satu ini dapat kita ketahui bahwa 60% dari 35 siswa menyatakan setuju terhadap aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran. Pada diagram 2 dapat kita ketahui bahwa 64,5% dari 35 siswa menyatakan setuju terhadap adanya pengaruh positif bagi penggunanya, dan pada diagram ketiga dapat kita ketahui bahwa 70,8% dari 35 siswa menyatakan sangat setuju terhadap adanya pengaruh negatif. Artinya, semakin adanya perkembangan zaman yang sudah modern pada saat ini, maka tidak salah lagi apabila suatu media sosial memiliki perubahan yang cukup pesat, seperti halnya aplikasi TikTok yang dapat membantu terhadap capaian belajar siswa, sehingga menjadikan guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi terhadap proses pembelajaran. Dan tidak dipungkiri bahwa dari adanya penggunaan aplikasi TikTok tersebut dapat menciptakan suatu pengaruh positif dan negatif bagi siswa, sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Permasalahan kedua yang akan saya bahas dan saya paparkan yaitu intensitas penggunaan aplikasi TikTok dalam proses pembelajaran. Pada keempat diagram tersebut dapat kita lihat, pada diagram keempat ini dapat kita ketahui bahwa 60% dari 35 siswa menyatakan setuju terhadap pernyataan penggunaan aplikasi TikTok dapat meningkatkan interaksi dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Pada diagram kelima dapat kita ketahui bahwa 62,2% dari 35 siswa menyatakan setuju terhadap pernyataan penggunaan aplikasi TikTok yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Pada diagram 6 menunjukkan bahwa 69,1% dari 35 siswa menyatakan setuju terhadap pernyataan penggunaan aplikasi TikTok yang dapat meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Dan pada diagram 7 menyatakan bahwa 73,1% sangat setuju terhadap penggunaan aplikasi TikTok yang mampu meningkatkan pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran. Artinya, dengan adanya penggunaan aplikasi TikTok dapat menjadikan siswa semakin mengimplementasikan segala fitur dari aplikasi tersebut terhadap pembelajarannya, serta dapat meningkatkan kualitas proses belajar yang tidak monoton, sehingga menjadikan siswa memiliki daya tarik terhadap aplikasi tersebut dan dapat meningkatkan dalam proses pembelajaran. Dan permasalahan yang ketiga yang akan saya bahas dan saya paparkan yaitu dampak negatif penggunaan aplikasi TikTok terhadap kesehatan mental. Pada ketiga diagram tersebut dapat kita lihat, pada diagram ke-8 dapat diketahui bahwa 73,1% dari 35 siswa menyatakan sangat setuju terhadap penggunaan aplikasi TikTok yang dapat menurunkan konsentrasi. Pada diagram ke-9 bahwa 61,1% dari 35 siswa menyatakan setuju terhadap penggunaan aplikasi TikTok yang menurunkan tingkat kepercayaan diri terhadap capaian pembelajaran.
Dan pada diagram ke-10 bahwa 81,7% dari 35 siswa menyatakan bahwa sangat setuju terhadap penggunaan aplikasi TikTok yang terus-menerus digunakan sehingga dapat menyebabkan kecanduan. Artinya bahwa dengan adanya penggunaan aplikasi TikTok ini sangat rentan apabila aplikasi tersebut secara terus-menerus digunakan akan mengakibatkan terganggunya mental, psikis seseorang, dan bahkan merasa dirinya tidak sempurna. Serta merubah siswa menjadi lupa terhadap kewajibannya sebagai pelajar dan akan terganggunya proses pembelajaran hingga menurunnya capaian prestasi belajar siswa. Kesimpulannya, penelitian ini berfokus untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap capaian belajar siswa di SMA Plus Merdeka Soreang. Terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap proses pembelajaran, di mana kedua pengaruh tersebut memiliki tingkatan yang berbeda. Pada pengaruh positif sekitar 64,5% dengan kategori setuju, sedangkan pada pengaruh negatif sekitar 70,8% dengan kategori sangat setuju. Jadi dapat dikatakan bahwa aplikasi TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capaian belajar siswa. Penggunaan aplikasi TikTok memiliki suatu intensitas bagi penggunanya seperti meningkatkan daya minat siswa, memperluas pengetahuan, meningkatkan rasa semangat, serta meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Dan terdapat pengaruh negatif terhadap kesehatan mental apabila penggunaan aplikasi TikTok secara terus-menerus digunakan, seperti halnya dapat menimbulkan efek candu. Jadi, pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap capaian belajar siswa di SMA Plus Merdeka Soreang memiliki pengaruh negatif dengan persentase 70,8% terhadap proses pembelajaran. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.